Bagaimana Bu dampaknya setelah menerapkan kurikulum merdeka? Ya, luar biasa teman-teman SMPN 1 Jabon ini melakukan perubahan ya, melakukan transformasi pendidikan 3 tahun menginjak 3 tahun sebagai sekolah penggerak. Banyak hal yang telah berubah dan banyak hal yang bisa dijadikan role model buat sekolah-sekolah yang memilih implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, opsi mandiri berubah. Kan opsi yang kedua di Kabupaten Sidoarjo. Banyak hal akhirnya SMPN 1 Jabon ini menjadi jujukan, menjadi kunjungan dari guru-guru dari berbagai sekolah satuan pendidikan untuk melihat implementasi kurikulum merdeka di SMPN 1 Jabon sebagai sekolah penggerak. Luar biasa Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita berjumpa lagi di channel Spend Saja Podcast Show, di mana kali ini saya akan menjadi hostnya. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif. Beliau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Beliau ini menjabat sebagai pengawas sekolah menengah pertama sekaligus menjadi fasilitator dari program Sekolah Penggerak Angkatan 1. Beliau bernama Bu Liza. Silakan Bu Liza memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SMP Negeri 1 Jabon. Perkenalkan, saya Liza SPD MMPD, pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Kebetulan di SMPN 1 Jabon sebagai fasilitator sekolah penggerak mendampingi SMPN 1 Jabon tahun ketiga. Dan di samping itu juga di samping sebagai fasilitator, sebagai Ketua Komnasdik Kabupaten Sidoarjo, kemudian sebagai tim APSI pusat yang diberi amanah melakukan sebagai koordinator di webinar APSI pusat Komunitas Belajar Budaya Refleksi. Begitu Bu Eka, ya, perkenalan dari saya. Terima kasih Bu Liza atas perkenalannya. Baik teman-teman, pada saat ini karena Bu Liza itu sebagai fasilitator program sekolah penggerak, maka dari itu kita akan mengangkat tema dari program sekolah penggerak ini, yaitu salah satunya adalah tentang kurikulum merdeka. Nah, sebelumnya Bu Liza, tadi Bu Liza sempat menyinggung tentang kesibukan Bu Liza ya. Salah satunya adalah Komnasdik. Apa sih Bu Komnasdik itu? Jadi Komnasdik itu adalah Komisi Pendidikan Nasional. Jadi yang mewadahi bagaimana sebagai tim yang bergerak pemerhati di bidang pendidikan itu ada undang-undangnya dan di SK-kan juga dari provinsi, dan itu di bawah payung Komisi Nasional Pendidikan Nasional dari pusat. Nanti itu tugasnya itu apa, aktivitasnya itu apa saja Bu? Iya, program-program yang kami lakukan nanti ke sekolah, misalnya mendampingi sekolah dalam pembelajaran digital, atau bisa juga dalam penguatan implementasi kurikulum merdeka. Jadi intinya juga mendampingi sekolah dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hukum. Jadi misalnya ada kegiatan mungkin kegiatan atau anak-anak mengalami bullying. Nah, itu salah satu kami akan berperan di situ sebagai pemerhati dunia pendidikan. Komnasdik Bu ya. Iya. Langsung yang kedua tadi
menjadi ketua webinar koordinator ya, Iya. koordinator APSI Pusat. Nah, Iya. itu bagaimana Bu bentuk kegiatannya? Nah, kebetulan saya pengurus APSI Pusat, menjadi bendahara 2 dan diberi amanah untuk sebagai koordinator webinar APSI Pusat Komunitas Belajar Budaya Refleksi atau BURESI setiap hari Jumat pukul 13.30 sampai pukul 15.30. Nah, kegiatannya di situ kami mendatangkan narasumber, salah satunya ya teman-teman SMPN 1 Jabon pernah sebagai narasumber di webinar BURESI ya, Itu Pak Nuri. Oh iya. Yang bercerita tentang Siap, komunitas belajar di SMPN 1 Jabon. Jadi webinar itu ada praktik baik bagaimana komunitas belajar berkembang di satuan pendidikan dan juga mendatangkan narasumber-narasumber yang memperkuat bahwa komunitas belajar di satuan pendidikan komunitas belajar budaya refleksi di satuan pendidikan itu sangat penting untuk mempercepat terjadinya perubahan, mempercepat terjadinya pelaksanaan IKM, implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan, karena secara berkolaborasi nanti guru-guru akan mencari solusi terhadap permasalahan di kelas. Jadi fokusnya adalah di proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di raport pendidikan tentunya. Seperti itu Bu Eka. Istilahnya banyak Bu ya, Iya, kesibukannya betul. Bu Liza tadi ya. Alhamdulillah. Bagaimana Bu cara mengaturnya itu Bu? Mengatur waktu Iya, maksudnya. mengatur waktunya. Iya, yang pertama tentu adanya komitmen ya. Iya. Kalau tidak ada komitmen dan tentu segala sesuatu itu akan terabaikan gitu. Jadi waktu itu sudah ditata, yang 24 jam itu bagaimana untuk bekerjaan, untuk memperdalam ilmu gitu ya, dan juga yang penting jaga kesehatan, olahraganya jangan lupa ya Bu Eka. Iya, olahraganya jangan lupa. Iya. Iya betul. Baik, Bu Liza, dari sekian bentuk kesibukan Bu Liza saat ini, tentunya Iya. kan ada masa awalnya, ngoten nggih ya. Iya. Masa awalnya Bu Liza menjadi seorang pengawas itu Iya. pada tahun berapa Bu? Ya, pada tahun 2017, kebetulan pada tahun 2016 ketika jadi guru, ketika itu mengajar di SMP Negeri 2 Sedati, menjadi guru teladan di tingkat kabupaten, ya, kemudian mewakili di tingkat provinsi. Alhamdulillah belum rezeki. Jadi 2016 itu juga ada rekrutmen pengawas, akhirnya daftar, alhamdulillah diterima dan menerima SK pengawas tahun 2017. Jadi bertugas di pengawas 2017. Iya. Berarti tahun 2017 itu masih kurikulum K13. K13. Ya, kebetulan dulu instruktur K13 ketika jadi guru. Siap-siap nggih. Iya. Istilahnya pasti Bu Liza kan bisa membandingkan Bu ya. Iya. Kan kaitannya dengan kurikulum merdeka. Apa sih Bu perbandingan kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka ini? Iya, ketika kurikulum K13 kami ketika itu ya sebagai istilahnya fasilitator ya. Iya. Fasilitator dilatih ketika pelatihan K13 itu kami sudah mendapatkan modul, sudah mendapatkan LK tugas-tugas yang terstruktur. Jadi ketika kami mengimbaskan ke guru-guru di Kabupaten Sidoarjo, materinya sudah sama semua gitu ya Bu Eka ya. Iya. Jadi sudah dari pusat gitu istilahnya. Nah, guru-guru menerima sesuai format yang ada gitu ya. Nah, ketika adanya pandemi kan dulu ada kurikulum Iya. darurat. Iya. Ternyata ketika adanya kurikulum darurat itu materi-materi kan yang diambil yang esensial saja dari K13. Ternyata adanya learning loss itu dapat tertutupi oleh kurikulum yang esensial. Nah, akhirnya dilanjutkan jadi kurikulum merdeka ini. Nah, kurikulum merdeka ini tidak ada lagi KD, tidak ada lagi KI, tapi berdasarkan capaian pembelajaran. Nah, dan capaian pembelajaran kalau jenjang SMP kan sampai satu fase D itu ditempuh dalam 3 tahun. Nah, di sini materinya
guru-guru tentunya menurunkan materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik itu berdasarkan konten-konten yang ada di CP, capaian pembelajaran. Nah itu akhirnya guru bisa mengeksplor ya, BK ya, bagaimana karakteristik dari siswa mereka, bagaimana potensi yang ada di sekolah mereka, bagaimana kearifan lokal yang ada, bagaimana ekosistem yang ada di pendidikan di satuan pendidikan itu, dan guru-guru akan menyesuaikan. Jadi guru-guru dari satu sekolah yang lain dengan sekolah yang lain tentu berbeda ya, karakteristiknya berbeda, dan akhirnya guru bisa mengeksplor ya, bisa berkreativitas, bisa berinovasi sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah itulah kelebihannya kurikulum merdeka ini, tidak istilahnya tidak terlalu diharuskan seperti ini, tapi guru-guru diberi kemerdekaan untuk mengeksplor, untuk melakukan inovasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikannya masing-masing. Begitu Bu Eka. Memang itu Bu, apa ya, kalau sekarang kan istilahnya kita ngeraba-ngeraba dulu ya, awal mula di tahun pertama itu kan ya, kalau dulu kan kurikulum merdeka sudah pasti ini paten, tinggal menyebarkan saja. Nah selain dari keunggulan kurikulum merdeka, kalau sekolah SMP Negeri 1 Jabon kan sudah tahun ketiga Bu. Nah, menurut jenengan selama 3 tahun berjalan ini, bagaimana Bu dampaknya setelah menerapkan kurikulum merdeka? Ya, luar biasa teman-teman SMP 1 Jabon ini melakukan perubahan ya, melakukan transformasi pendidikan 3 tahun, menginjak 3 tahun sebagai sekolah penggerak. Banyak hal yang telah berubah dan banyak hal yang bisa dijadikan role model buat sekolah-sekolah yang memilih implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, opsi mandiri berubah. Kan opsi yang kedua di Kabupaten Sidoarjo. Banyak hal akhirnya SMP 1 Jabon ini menjadi jujukan, menjadi kunjungan dari guru-guru dari berbagai sekolah satuan pendidikan untuk melihat implementasi kurikulum merdeka di SMP 1 Jabon sebagai sekolah penggerak. Luar biasa Bu Eka. Kemarin saya masuk pembelajaran di kelas ya, kelas IPA, ternyata pembelajarannya sudah berdiferensiasi Bu Eka ya, dan sudah melihat kondisi peserta didik, guru sudah melakukan pemetaan berdasarkan gaya belajar kemarin tuh Bu Eka. Jadi anak-anak diberi penugasan untuk diskusi kelompok itu berdasarkan gaya belajar, dan ada yang ternyata mengambil data di luar kelas. Itu jadi yang apa Bu, gaya belajar apa? Kinestetik mengukur di panjang lantai musola kemarin itu ya. Luar biasa mereka, ternyata anak-anak sudah difasilitasi belajar sesuai kebutuhan mereka. Istilahnya merdeka ini memang benar-benar banyak dampaknya Bu. Ya, terutama bagi kemandirian peserta didik itu ya. Jadi anak merasa nanti punya percaya diri yang tinggi bahwa potensi yang ada di diri mereka itu bisa dieksplor oleh guru, dan tentunya nanti akan ada semacam unjuk karya gitu ya Bu Eka ya, yang akan membuat mereka bangga dengan apa yang telah mereka buat gitu ya, dan itu dilihat oleh orang tua mereka gitu ya. Tentunya luar biasa Bu Eka. Saya juga merasakan sendiri Bu, jadi kan memang dulu pernah mengajar di kurikulum K13, kemudian kan pacuan kita kan memang berdasarkan nilai Bu ya. Kalau sekarang kan memang anak-anak lebih dibebaskan, tetapi juga harus dimonitor atau difasilitasi. Nah, karena dampaknya luar biasa dengan kurikulum merdeka itu tentunya tidak hanya berdampak pada saat pembelajaran saja. Menurut Bu Liza, dari program kekurikulernya seperti P5 itu seperti apa Bu dampaknya? Nah, itu lagi yang program di kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka ada kokurikuler tadi ya Bu Eka ya. Di situ ada P5 penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Wah, itu malah semakin luar biasa, anak-anak merasa menemukan jati diri. Tadi itu pagi tadi
itu kan anak-anak masih kelas 8 masih proses proyek tentang bangunlah jiwa dan raga. Betul. Iya, diajak senam Bu di luar sana sama guru olahraganya sama timnya, itu senyumnya tuh kelihatan. Bahagia. Iya, gitu bahagia. anak, ya. Saya tanya kemarin, masih proyek tanah? Iya masih Bu, kan gitu. Terus gimana perasaanmu? Enak apa senang apa enggak? Mereka bilang sendiri, oh saya Bu suka Bu memang karena belajarnya di luar kemudian bisa bersama-sama. Istilahnya tidak hanya ke pembelajaran saja. Jadi memang dari peserta didik itu ya tadi Bu, Antusias antusias untuk melaksanakan itu tidak ada rasa capek bagi tidak mereka ada rasa ya. capek. Tadi itu sampai ya tadi Bu nggak kerasa berapa jam tadi di luar padahal ya cuaca seperti Panas. ini. Oke Bu Lisa. Untuk kaitan P5 yang ada di tingkat SMP atau fase D itu kan ada 7 tema Bu. Iya. Kalau saya bertanya 7 tema itu apakah harus habis di fase D itu? Untuk pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah disiapkan 7 tema itu arahnya kan ke karakter ya Bu Eka ya, karakter dimensi profil pelajar Pancasila. Dari 7 tema itu misalnya dilakukan pengulangan kembali jika Bapak Ibu guru merasa oh yang kemarin tema kewirausahaan yang telah dilakukan itu sepertinya kurang maksimal deh, anak-anak karakternya belum tampak gitu ya BK. Akhirnya diulang kembali di kelas 8 misalnya, itu boleh. Jadi tidak harus 7 tema tuntas gitu ya, boleh diulang kembali. Boleh diulang kembali. Iya. Intinya kalau misalnya kelas 1 itu Kelas 7 kelas 7 itu 3 tema Bu dengan tema yang berbeda. Iya. Kemudian kelas 8 menghabiskan 3 tema lagi sehingga jumlahnya ada 6 tema. Berarti kan kelas 9 tuh ada 1 tema. Berarti kan tidak harus maksudnya kalau misalnya sudah cukup tidak harus itu Bu mengulangi lagi ya untuk gitu. yang sudah terjadi. Jadi kalau kelas 9 kan kegiatan itu 7 kali ya. Sudah 7 kali. Sudah 7 kali. Boleh kelas 9 tinggal 1 tema. Tinggal 1 tema saja Bu. Untuk pengulangan tema P5 itu apakah harus ada tingkatannya Bu? Kayak levelnya misalnya dari kewirausahaan kelas 7 dulu itu pernah membuat makanan khas. Cuma makanan khas itu makan bebas Bu, makanan healthy, kesehatan lah. Tetapi di kelas 8-nya itu lebih ditingkatkan lagi levelnya. Jadi dulunya anak itu memasarkannya hanya pada saat acara bazar itu, tapi di kelas 8-nya itu ganti tema makanan, lebih ke makanan tradisional dan minuman tradisional, plus ditambahi tingkatannya tidak hanya memasarkan di dalam pada saat bazar aja, tapi bisa secara online. Apakah harus ada peningkatan levelnya Bu? Nah, itu kita dasarnya adalah karakter ya Bu Eka ya. Di P5 itu yang kita lihat adalah perkembangan karakter siswa. Ketika di level bawah kemarin mereka hanya dalam tahapan internal gitu. Kemudian karakternya itu tergantung sekolah ingin mengambil apa gitu di tema kewirausahaan itu, misalnya anak bisa bekerja sama dengan luar gitu ya. Nah itu bisa gitu ya. Jadi tapi intinya tidak ke arah produknya ya, tapi ke arah karakter anak. Oh jadi anak sudah memiliki karakter untuk bisa berkembang ke luar. Nah itu boleh. Berarti bisa fokusnya itu memang ke penilaian karakternya. Iya betul. Ada perkembangan apa tidak? Nah gitu. Itu iya. Baik. Untuk selanjutnya Bu, dari sekolah kami yang SMP 1 Jabon ini kan sudah 3 tahun ini. Pada saat tahun pertama kan kita kalau mengidentifikasi sendiri, kira-kira tahapan sekolah kami mungkin ada di tahap awal Bu, karena hari pertama kan sekolah pertama yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Kemudian di tahap selanjutnya tahun kedua, ketiga, ini kan kita yang mengidentifikasi sendiri Bu. Betul. Nah kalau saya lihat itu pada saat adanya kegiatan P5 itu kami sudah
bekerja sama dengan mitra lain Bu, seperti biasa. KPU pada saat suara demokrasi, kemudian kemarin Bangunlah Jiwa Raga mengundang Pak Camat sebagai itu pembuka nggih untuk bisa mengetahui kompetensi yang ada di anak-anak di sini. Nah, itu apakah kita termasuk dapat dikategorikan tahap yang berkelanjutan? Itu bukan ada 3 tahap kalau nggak salah. Iya, betul. Iya. Jadi apalagi di tahun ketiga ini mereka ya sudah dilepas pelan-pelan gitu ya. Jadi kami fasilitator sudah menyerahkan PMO kepada kepala sekolah gitu. Secara pelan-pelan sudah kita lepas, tapi tetap kita pantau gitu ya. Dari kegiatan yang telah dilakukan itu ya dengan telah melibatkan pihak luar sebagai narasumber gitu kan ya. Nah, itu sudah bisa dikatakan bahwa sudah pada tahap berkelanjutan dalam pengembangan kegiatan P5-nya. Bisa kalau dikatakan berkelanjutan. Iya. Jadi tinggal melanjutkan saja apa yang menjadi juknisnya apa yang menjadi juknisnya. Baik, kemudian berapa menit? Baik, langsung Bu Riza, tadi kan tentang co-kurikuler, tentang P5. Alhamdulillah saya sudah istilahnya dapat pencerahan di sini karena kemarin tuh sempat bingung Bu tentang pembagian tema yang harus ada di fase D. Karena kita itu setiap tahun itu ada 3 tema Bu. Kelas 7 ada 3, kelas 8 ada 3, kelas 9 juga ada 3. Makanya kami setiap bulan itu harus manajemen waktunya yang termasuk dari pihak kurikulum kan sudah menentukan kegiatan mana sih yang istilahnya ada di jadwal kapan untuk 3 tema ini. Berarti kan tidak wajib Bu ya yang pengulangan tadi ya. Ya maunya kita hanya 1 saja Bu. Tapi enggak apa-apa, kemarin sudah berjalan. Jadi 9. Iya, jadi 9 Bu. Yang sekarang itu yang belum itu adalah berekayasa dan berteknologi. Nggih. Ini kenapa? Iya. Kearifan lokal. Rekayasa. Iya, yang 2 tema. 3 tema. Yang sekarang itu Bangunlah Jiwa Raga Bu, kelas 9 ya Pak nggih. Yang kemarin ya yang gerak jalan. Tinggal 2 tema. Berekayasa itu kira-kira nanti bulan Oktober akhir ini Bu. Yang saya bilang kan jenengan pernah bilang itu pakai AR itu Bu, augmented reality itu anak-anak. Nanti yang semester 2 itu kearifan lokal, nggih. Iya. Jadi untuk yang 2 tadi sudah terakomodir ya Bu Eka ya di sudah semester ini. Alhamdulillah. Tapi tadi mengatur waktunya tadi kan nanti bebarengan dengan ODL dan sebagainya itu. Kalau pembelajaran proyeknya menggunakan sistem blok apa harian apa minggu? Selama ini masih blok Bu. Masih blok, memang lebih mudah menggunakan model blok, jadi sudah bisa dikondisikan ya Pak ya, tidak dicampur dengan kegiatan intra gitu ya. Gini Bu, masalahnya gini. Mungkin Bu Eka tadi mensurvei anak-anak yang kelas 8 ketika kegiatan Bangunlah Jiwa Raga terlihat senyum dan senang. Cuman beberapa minggu kemarin kita juga survei anak-anak terkait dengan proyek kan padat sekali. Hampir kelas 8 itu 1 bulan ini 3 tema BK ya. 2 bulan ini sudah melaksanakan 3 tema, mulai dari Pilkada kemarin, kemudian Bangunlah Jiwa Raga. 2 ini Pak. 2 tema Bu. Artinya anak-anak kan kegiatannya sangat full padat sekali. Kemudian saya coba tanya, gimana kegiatan kelimanya? Anak bilang itu Pak, ada banyak tugasnya juga. Untuk menyiasati hal seperti itu, yang jelas anak-anak notabene kan kegiatannya kan sangat banyak, banyak. Kemudian temanya juga sangat banyak. Untuk menyiasati kejenuhan anak-anak seperti apa? Oke. Itu 1 semester ini ya sudah 2 tema ya. Nanti kurang 1 tema di semester kedua. Nah, karena sistem blok kan rutinitas mereka berapa minggu adalah pembelajaran proyek gitu. Mereka pembelajaran proyek di kelas atau di rata-rata di luar kelas. Oh, di luar kelas dan berkelompok. Berkelompok. Nah,
Nah, ketika pembelajaran proyek itu mereka sesuai dengan minat mereka kah? Berdiferensiasi kan? Kayaknya itu yang harus dievaluasi. Di situ, Bu. Oh iya, belum ya. Belum. Nah itu, jadi kalau sesuai dengan minat mereka, misalnya di pemilihan Pilketos itu ya, mereka ada yang suka dibikin poster, mereka diarahkan ke sana. Ada yang suka bikin video, diarahkan ke situ, podcast gitu, atau bikin YouTube nanti di-upload di YouTube. Nah itu kalau mereka sudah sesuai dengan minat mereka, pasti enjoy mereka dalam kegiatan tersebut. Itu mungkin triknya Pak. Jadi memfasilitasi minat mereka. Nah minat itu bisa kita ketahui dengan misalnya kita membuat link Google Form, di mana mereka nanti akan mengisi minat mereka dan Bapak Ibu guru nanti akan mengelompokkan. Jadi kelompok yang pingin bikin poster, kelompok yang pingin bikin video. Nah mereka di situ berkembang di kelompok-kelompok mereka itu, mereka akan berkembang, melakukan perkembangan, dan tentunya mereka akan mencari sumber-sumber informasi untuk pengembangan karya mereka. Tetapi jangan sampai kita terlena dengan karya tadi ya, tetap karakternya harus kita amati. Jadi ketika rubrik mungkin asesmen formatifnya kita sampaikan kepada anak-anak ini ada rubrik untuk asesmen formatif. Jadi asesmen formatif itu adalah asesmen ketika mereka proses bekerja secara kelompok, itu kita sampaikan kepada mereka. Tentunya mereka nanti tahu, yang dilihat Bapak Ibu guru nanti adalah misalnya kerjasama. Kalau misalnya mereka hanya duduk-duduk tidak kerjasama, nanti nilai karakternya kan rendah. Nah itu juga satu trik agar mereka mau bekerja. Atau mungkin karakter yang dilihat nanti adalah gotong royong. Nah jika mereka memahami yang dinilai gotong royong, kalau mereka hanya diam-diam atau bekerja sendiri, tentu mereka nanti khawatir mendapatkan nilai yang rendah. Jadi rubrik untuk asesmen formatifnya itu kita sampaikan sehingga mereka merasa mereka dilihat oleh guru, mereka diamati oleh guru, dan mereka dilihat perkembangan karakternya, sehingga tentu mereka akan melakukan itu dengan maksimal gitu Kak. Jadi meskipun kelima kita juga bisa menerapkan yang namanya diferensiasi tadi. Betul. Iya. Nah, terus tugas guru apakah tetap dalam pembimbingan atau mendidik atau hanya sekedar observasi saja? Nah, ketika mereka sudah disosialisasikan apa yang harus mereka lakukan per kelompok, itu guru yang mengobservasi. Hanya observasi saja dan mendampingi mereka bekerja gitu. Kalau menurut Bu Lisa, blog atau tapi memang rata-rata senang blog, jadi tuntas. Tapi kalau mungkin bikin jenuh ya, kalau mingguan nanti susah ngatur jadwal gitu ya. Plus minus kan? Iya betul. Terus terang kita gurunya juga terbatas. Nah itu. Jadi kalau sudah blog dulu di tahun pertama oke lah, aman data ya, aman. Pertama hanya 3 tema saja. Tahun kedua sudah mulai ada 6 tema yang harus diselesaikan, otomatis ada muncul sebuah permasalahan. Tingkatannya juga nambah. Iya betul. Tahun ketiga temanya juga nambah, gurunya juga berkurang. Iya. Otomatis kerjaannya juga nambah. Iya kalau sudah bisa memberikan strategi khusus buat kami Bapak dalam guru biar lebih efektif ketika pelaksanaan P5. Nah tadi ada koordinator P5, ada fasilitator, Bapak Ibu guru fasilitator. Kemudian ketika mungkin Bapak Ibu fasilitator berkurang, bisa mengundang narasumber dari luar. Tadi kan sudah ya BK. Maaf Bu Lisa, kalau fasilitator itu terdiri dari guru. Iya, siapa saja? Maksudnya itu berapa guru atau? Semua fasilitator yang mendampingi anak-anak itu mungkin yang mendampingi wali kelas. Wali kelas enggak? Iya, ada yang wali kelas, ada yang guru pengajar. Oh iya, nah itu semua fasilitator. Jadi koordinator 1, kemudian yang lain fasilitator. Namanya fasilitator. Di SK-nya begitu bunyinya. Ya, 1 koordinator, Bapak Ibu guru yang lain sebagai fasilitator yang mendampingi.
Iya, kemarin Gimana? iya sempat itu Bu. Maksudnya kan kita nggak tahu formatnya seperti apa. Jadi kita bagi Iya. setiap jenjang itu nanti ada satu ketuanya istilahnya, ya koordinatornya koordinator. setiap tema di setiap jenjang. Kemudian setelah koordinator nanti ada itu bagian-bagian lagi di situ Bu. Itu fasilitator. Itu fasilitator Iya. ya. Bunyinya Fasilitator. Baru tahu ini. Iya. Oh iya. Selama ini berarti apa guru pendamping gitu aja? Ada perinciannya Bu. Iya. SK penugasan Ada gitu. ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Iya. Ada Ada pendamping. Oh, Pendampingnya nanti pendamping, walas. fasilitator. Nggih. Kita asumsinya kalau masalah fasilitator berarti kita ambil dari luar atau ada guru yang ditunjuk buat ngisi sebuah materi yang baru. Enggak, pokoknya yang mendamping itu Oh, fasilitator. berarti yang semua pendamping non Iya, fasilitator. iya. Oh, Gitu. Iya, Bu. Baik, terima kasih Bu Liza Iya. atas segala informasi yang telah jenengan berikan kepada kami yang sebelumnya kami belum mengetahui. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang iya sudah jelas, sudah banyak yang kita ketahui. Untuk selanjutnya mungkin kita akhiri Bu nggih, untuk obrolan kita hari ini, dan mungkin di suatu kesempatan lagi bisa hadir kembali ke Siap. channel kami. Iya, siap. Ya, karena kami juga butuh tadi Bu pencerahan ya di saat kami melaksanakan proses pembelajaran ataupun hal lain yang mungkin kami belum mengetahui. Nah, butuh seseorang untuk memberikan pencerahan tersebut. Terima kasih Bu Liza atas kesempatannya. Apabila saya ada salah tadi pada saat obrolan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.